ngobrol bareng apa dan bagaimana kira-kira yang kita buat demi untuk keberlangsungan Kabupaten Malang untuk menjadi lebih baik, termasuk bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya forum seperti ini juga sudah sering kita lakukan, tapi mungkin satu arah ya, satu arah. Ada press tour juga kita bareng-bareng, ada kegiatan yang juga melibatkan teman-teman, tapi mungkin satu arah sehingga komunikasi kurang berjalan dengan seimbang, sehingga kadang-kadang hanya satu arah saja, tidak ada masukan-masukan. Dan komunikasi seperti ini sudah kita bangun, termasuk kemarin juga teman-teman kita ajak juga ngobrol bareng pada saat kita akan membahas tentang peringatan hari jadi ataupun hari lahir Kabupaten Malang, yang diawali juga teman-teman kita ajak kumpul. Bagaimana sih kira-kira bahwa 24 Januari peringatan hari jadi Kabupaten Malang itu adalah milik kita bersama, milik semua komponen masyarakat Kabupaten Malang. Maka dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan itu kira-kira mau seperti apa, kita juga tawarkan kepada teman-teman semua. Dan juga malam hari ini barangkali nanti ada masukan-masukan berkaitan dengan ya bukan hanya kaitan hari jadi, tapi kaitan dengan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, pembangunan dan sebagainya yang kita laksanakan di Kabupaten Malang, termasuk bagaimana dari sisi teman-teman media yang selama ini bareng-bareng mengatakan tentang Kabupaten Malang ini. Saya kira ini saja sebagai pengantar kata dari saya. Nanti silakan diskusi, berikan masukan-masukan pada kami dalam rangka menyamakan pandangan, menyamakan persepsi, sekalipun mungkin pendapat berbeda-beda, tapi arahnya adalah, goalnya adalah bagaimana kita yang ada di sini dalam rangka bagaimana membawa Pemalang ini yang selama ini sudah kita lakukan bersama-sama, dari sisi informasi, dari sisi media yang sudah mengatakan tentang Malang dan mengatakan tentang kita bagaimana yang semestinya harus kita lakukan. Saya kira ini saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada panitia penyelenggara saya ucapkan terima kasih yang malam hari ini mengemas acara seperti ini. Harapannya adalah bahwa jalinan komunikasi tidak hanya putus sampai saat kita ngopi, tapi komunikasi itu bisa dibangun dengan cara-cara panjenengan sebagai media, yang komunikasi itu bisa dilaksanakan dengan bagaimana sebagai saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman wartawan itu kan punya etik yang tentunya itu juga mengikat kepada kita semua. Kalau etik ASN juga ada etiknya, dan juga pejabat negara ada kode etiknya, juga di media juga ada kode etik jurnalistiknya seperti apa dan sebagainya. Jangan sampai kita memberikan sebuah informasi nanti tapi kenanya bully dari teman-teman karena tidak mengedepankan etik jurnalistik, penulisan-penulisan yang mungkin memberikan informasi yang narasinya tentunya mengajak bagaimana untuk memberikan informasi yang seimbang, informasi yang bermanfaat untuk kepentingan kita semua, termasuk masyarakat. Seperti teman-teman kalian, kami juga selaku warga sudah menjalankan sesuai baiknya. Seperti doa dari Pak untuk teman-teman warga agar bisa terakomodir oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dalam hal ini Malang Mas yang pertama. Yang kedua, hal yang lain. Mati Pak. Untuk itu ada lubang yang sangat kecil. Sampai sekarang kalian itu akan besar. Pemerintahan hasil muda karena Kurniawan itu bahwa bagaimana
keberpihakan pemerintah daerah dalam rangka melayani kebutuhan dasar masyarakat berupa kesehatan, gitu ya. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat itu pemerintah daerah sudah berbuat, yaitu dengan khusus di Bodeh tadi yang disinggung. Di Bodeh itu sudah kita bangun puskesmas baru, yaitu ada di desa Jatiroyo, dan di sana juga direncanakan ada rawat inap nantinya. Sehingga untuk penanganan emergensi yang sifatnya kedaruratan memang itu pelayanan dasar di tingkat pertama. Nah, di tingkat pertama itu terus nanti dirujuk kepada rumah sakit tingkat lanjutan. Nah, untuk di daerah-daerah seperti daerah lain yang tadi disinggung katanya ngumpul di kota, memang rumah sakit itu kan tidak hanya dibangun oleh pemerintah. Rumah sakit itu dibangun oleh dari masyarakat juga, sehingga masyarakat tentunya dalam rangka memberikan pelayanan itu juga karena itu di samping nilai sosial itu juga ada profit oriented ke depan. Makanya bagaimana pangsa pasar itu contoh di Kecamatan Pemalang sajalah ada beberapa rumah sakit yang rumah sakit pemerintah hanya ada satu, yaitu di Rumah Sakit RSUD M Asyari, tapi rumah sakit swastanya ada berapa bisa dihitung. Itu berarti peran serta masyarakat yang ingin berbuat untuk masyarakat di samping punya nilai sosial, tapi juga ada nilai kelanjutan dalam rangka bagaimana juga. Saya yakin bukan hanya nilai sosial saja, itu pasti ada nilai-nilai keuntungan yang didapatkan dari situ. Maka dari itu dalam RPJMD 2016-2021 kita sudah merencanakan dibangun rumah sakit negeri atau milik pemerintah daerah ada dua, yang satu di Randu Dongkal dan yang satunya di Comal. Tapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membuat rumah sakit. Ya contoh di Comal sudah ada, di Comal Baru itu juga sudah ada rumah sakit di situ. Dalam jangka jarak itu kan ada aturan juga. Antara rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain itu minimal 2 km. Itu dalam regulasinya seperti itu. Sehingga kalau tadi disampaikan barangkali di pojok sana Bodeh ada rumah sakit, ya ini menjadi pemikiran kami. Nanti dilihat dari bagaimana jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Pemalang ini, sudah seimbang apa belum? Membangun puskesmas saja kan juga harus dihitung minimal yang harus dilayani itu dibandingkan dengan kos yang dikeluarkan dalam rangka membiayai sebuah UPTD ataupun sebuah puskesmas, itu seimbang enggak? Yang seharusnya itu juga tidak harus seperti itu, karena kesehatan masyarakat itu kan sangat berharga sekali dibandingkan dengan nilai kos atau anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Maka ini menjadi pemikiran kita dua rumah sakit pemerintah, tapi kita dorong juga. Dan ini besok pagi ada yang mau audiensi kebetulan dari Persatuan Dokter Independen, ada lagi bukan ID saja. Ada Persatuan Dokter Independen, ini kalau kita tidak salah itu dari Jakarta, itu yang kebetulan kerjasama dengan dokter-dokter Eropa. Yang ini besok pagi akan audiensi dengan kita, yang rencananya beliau juga akan berarti head lifting apa namanya itu, berarti yang nanti rencananya dari orang-orang Eropa yang mungkin akan membuka klinik, Pak. Apa? Membuka klinik di Longkeang ada. Itu rencana salah satunya itu di Bodeh itu. Di Longkeang kan termasuk Bodeh ini. Iya, itu di Longkeang. Itu sudah saya jawab itu. Sudah jawab. Nah di sana itu ada klinik sekaligus tempat tinggal. Dan juga sekaligus nanti 20 tahun rencananya 30 tahun katanya. 30 tahun nanti diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat
yang itu bekerja sama dengan negara-negara persemakmuran atau apa itu namanya. Besok saya belum jelas karena suratnya baru masuk. Suratnya baru masuk, besok baru mau diskusi. Itu salah satunya itu. Dan dicari lagi karena beliau katanya dari paguyuban dokter independen itu akan membangun dua unit setelah perlengkapannya. Yang rencananya kita itu juga ikhtiar kita bagaimana di samping kita juga mendapat nilai manfaat di bidang kesehatan, ada nilai manfaat yang kita dapatkan dari segi ekonomi, karena di situ pasti nanti ada homestay, ada tumbuh juga perekonomian di sekitarnya bagaimana. Dan itu menurut yang kita dapatkan itu masing-masing klinik atau 30 miliar apa 60 miliar kan? 30 ya? 30 miliar yang dari itu kebetulan yang dari Paguyuban Dokter Independen Indonesia bekerja sama Paguyuban Independen Eropa. Clear ya? Udah saya jawab ya. Tadi kan boleh kan? Ya. Boleh clear ini saya jawab. Nah yang kedua bagaimana? Mau diperangkai sih media online selama ini sudah kita perangkan kok. Cuman mungkin ya, tadi saya sudah sambutan saya juga sudah saya sampaikan. Sudah kita perangkan kan? Sudah kita perangkan. Tapi kerjasama itu kerjasamanya sih piye? Wis karpe draftnya digawe besok saya perintahkan Konimpo kerjasama kalau sampean. Itu kira-kira kerjasamanya sih seperti apa gitu loh. Ya, Pak Bupati. Kerjasama monggo ada MOU dulu, terus nanti ada PKS. MOU-nya gimana, apa kegiatan-kegiatan Pemda harus di cover seminggu berapa kali dan sebagainya. Mungkin kan seperti itu. Nah mungkin dari sisi perjanjian kerjasamanya seperti apa, siapkan. Kalau itu dimaui panjenengan semua, insya Allah bisa kita tampung kalau seperti itu. Yang penting kerjasamanya jelas, kerjasamanya jelas bagaimana tentang apa sih yang akan ini, apa di bidang informasi, apa di bidang kegiatan, apa di bidang apa. Kira-kira itu roadmap-nya seperti apa? Roadmap-nya paling seperti apa saat tahun ini yang hari kita semangat. Nah ini insya Allah nanti kita sadar nih kepala diskonin konstruksi nanti ya, mungkin karena sedang rapat katanya nanti kalau sudah malam-malaman nanti di sini. Ini salah satu. Ya, kasih aplaus Pak Bupati. Terus tadi wah masalah jalan rusak apa tadi lubang, jalan lubang itu ya nanti kita mungkin masalah hal-hal kecil tapi kadang-kadang orang terpikirkan gitu. Hal-hal kecil tapi tidak terpikirkan. Tapi terima kasih atas informasinya. Tapi saya juga tidak bosan-bosannya setiap hari saya keliling. Makanya saya juga minta tolong teman-teman, kalau ada hal yang sifatnya harus kita tindak lanjuti, segera informasikan dengan kami, tapi dengan cara yang baik. Kalau sing apik-apik orang dimuat, sing orang apik sing dimuat terus gitu loh. Kita ada, mohon maaf ini, kita bangun yang selama ini, ya mohon maaf sejak saya kecil, sejak saya kecil mimpi bahwa saya kan pemain bola dan saya dulu mendambakan saat kalau latihan di Sirandu dulu dari waktu kumpul ke Sirandu, saya punya mimpi kalau Malang punya stadion bagus dan sebagainya. Wis sing ngono kok nanti dimuat gitu loh. Sing dimuat ki sing bulan paling bolong sikit gitu loh. Ini fair lah gitu loh. Ini Saya Pak terus. nah ya ini kan ini kan saya nggak ngomong mereka muat sing elek-elek kan enggak. Ini kan yang lain gitu loh. Jadi kalau ada informasi-informasi yang sifatnya itu harus kita lakukan, sampaikan kalau mungkin kanalnya terputus ya dimuat di online panjenengan nggak apa-apa, biar teman-teman Pemda itu latihan moco online gitu loh, dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa kalau ada keseimbangan tentang informasi itu kan yang kita harapkan. Makanya kita ini juga senang sekali ini ada seperti ini. Berarti ada hal-hal yang baik juga dimuat, tapi jangan yang jelek-jelek saja yang dimuat gitu loh. Itu. Tapi alhamdulillah teman-teman ini muatnya baik-baik semua, sudah nggak ada yang provokatif, tidak ada yang yang ya tidak baik. Jadi kemarin saya lihat itu, mungkin teman-teman yang lihat
jembatan penghubung antara Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. 90 tahun yang lalu itu dibom. Masyarakat Tegal dan Pemalang itu menginginkan bahwa jalan itu jembatan itu dibangun lagi. Panjangnya mungkin ini paling panjang karena 135 meter. Dan itu sudah jadi. Lah kok sing ngono aku diikuti ngono dimuat nang online aku lho. Aja sing ngelak-elek wae lho. Itu. Ini jembatan Stugel, Pak. Ya? Stugel. Ya iya. Ini contoh itu. Nah, ini saya kemarin saya ke Badak Tambi sana. Badak Tambi itu kan Jalannya perbatasan antara Purbalingga sama Pemalang ya. Itu di sana. Kalau dulu anekdot katanya orang kalau dari Purbalingga masuk ke Pemalang, kalau tidur kalau bangun ya di Pemalang, katanya kan seperti itu. Ya, kiai-kiai kalau ceramah kan seperti itu dulu, karena kalau di Purbalingga itu jalannya halus, masuk ke Malang roken. Nah sekarang kebalikan, kemarin saya ke Gombong, ke Pulau Sari sana, ketemu sama orang Pratin, Pak lakon menangi kiri gitu. Lah lakon menangi kiri pripun maksudnya? Biyen sing apik gene kula, saniki gene kula sing pun elek. Jadi ini lakon menangi kiri, katanya seperti itu. Itu dari mereka lah, bukan saya yang ngomong loh. Yang ngomong. Bukan masalah kalah dan menang, tapi inilah yang kita perbuat untuk bisa informasi itu disampaikan kepada masyarakat. Ya dari masyarakat itu sendiri yang menyampaikan. Jadi bukan kita maksud kita ini, tapi kan itu informasi kan perlu disampaikan. Dan yang kedua tadi masalah apa ya Mas? palang pintu, Pak. Tahun 2020 nanti saya bangun itu untuk kita bangun namanya palang pintu. Sama usul ke kita bukan DPA tahun 2020. Itu karena kita sudah merencanakan ada beberapa pintu perlintasan kereta yang memang kalau kita usulkan ke sana malah diperintahkan ditutup karena itu katanya dari dulu bukan jalan bukan perlintasan gitu. Kita ditutup, termasuk kemarin di Beji sini, di Beji ya, itu ya di Kabunan ya Mas ya, Kabunan sampai ke presiden suratnya, sampai ke presiden suratnya. Tapi karena itu memang itu kan kegiatan masyarakatnya sudah menjadi penjaga palang pintu dan juga sudah diberi ya reward dari kami sekedarnya sesuai dengan apa yang kita bisa. Tapi kan masih menuntut untuk ke presiden suratnya, ke presiden minta diangkat jadi PNS sama apa gitu kan. Padahal itu kan itu bukan menjadi perlintasan resmi dari PT KKI, termasuk yang ada di Cipayung. Tapi kita sudah kemarin waktu terjadi kecelakaan itu perintahnya dari Daop 4 itu ya suruh ditutup karena mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api. Tapi kan tidak melihat bahwa di sekitar situ itu juga manfaat, juga butuh butuh pelayanan, butuh akses. Tapi saya ngomong dengan Daop 4 tahun 2020 nanti saya mohon kepada PT KAI untuk resmi ada palang pintu yang nanti anggarannya kita anggarkan di pemerintah daerah. Nah itu pemerintah daerah menganggarkan seperti itu juga termasuk bagaimana sing jogo itu minimal itu safety 3 kali jumlahnya, terus honornya, operasionalnya itu juga harus kita siapkan dari kita karena itu dianggap bukan perlintasan yang resmi dari PT KAI. Saya Roto Selamat Roto dari Partai Bola, dari pos Newstime online untuk bukan saya dipercaya jadi korban oleh Bandung itu Jawa Tengah. Ya ini baru kali ini saya merasa bahagia teman-teman bisa kita ngobrol bareng, duduk bareng, kita memberikan satu rukunan. Nah ini harapan saya ke depan, mudah-mudahan ini berjalan lebih intens dan kontinu asal kita dapat.
Nggak tahun sekali lah. Pertanyaan saya, kebetulan saya wilayah selatan Pak Jun. Beliau kenal saya waktu pertama wakil kita sering bareng. Ini wilayah selatan yang mungkin Pak sudah sejabat, teman-teman sudah sejabat kalau malam. Ini penerangan jalan JPU masih kurang maksimal. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kami dari media sudah memberikan input untuk pemerintah daerah supaya lebih diperhatikan kembali walaupun jangka pendek atau jangka panjang, karena di dalam jam-jam segini alur selatan itu udah paling 4 derajat ke atas itu ada beberapa titik lampu yang terkadang nyala, juga banyak yang ini tidak nyala ini. Kita ketemu di sini, saya punya masukan yang mungkin bagi Pak Bupati mungkin sudah dipikirkan karena beliau juga sering ke selatan malam-malam, terutama di Petaunan, Gede, Wederong, terus Karawan, dan ke arah selatan lagi yang mau ke arah Gili Petir dan Semaya ini tahun nanti. Untuk memberikan informasi yang sangat mungkin dari dia ada informasi bagus, mungkin dari online kita dapat lagi nih Mas. Dan jadi komunikasi kita itu selalu intens. Kalau saya perhatikan sekarang ini kan agak miss. Cuma kita secara personal cuma say hello. Ayo Mas, ini rumah kumpul sini. Jadi saya terkait dunia pendidikan kita, faktanya pada hari ini berdasarkan hasil monitoring teman-teman dan saya di dunia pendidikan kita masih banyak terjadi kasus itu satu. Ya, ya. Yang kedua, Bapak terkait nasib dan kesejahteraan kegiatan ya beberapa waktu lalu setelah mengenai provinsi dan Dewan ini atau di gedung Dewan terkait anjurannya gubernur kita, itu bagaimana Pak? Nah, yang menyetarakan tetap minimum protokol dari kota. Saya rasa ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu juga saya sampaikan bahwa penerangan jalan, bahwa jalan yang dari Pemalang sampai ke Purbalingga, Purwokerto itu sekarang itu menjadi kewenangan provinsi, Mas. Kami sudah dulu kami sudah mulai memasang jalan lampu penerangan jalan dari Pemalang sampai ke perbatasan. Itu sudah kita mulai. Tapi karena dengan kewenangan itu menjadi mutlak kewenangan provinsi, ya kita melaksanakan monitoring, melaksanakan penguatan dan sebagainya itu ya kita dalam keterbatasan. Karena sekarang jelas duitnya ada, kalau bukan menjadi kewenangannya saja kan salah. Maka setiap saat kita laporkan, setiap saat sudah kita sampaikan kepada yang menangani itu. Sementara karena kewenangan kita itu menanganinya emergensi yang sifatnya kedaruratan, tapi kalau kewenangan untuk membangun, mungkin menambahi dan sebagainya, itu menjadi kewenangan provinsi. Tapi itu juga sudah setiap saat kita usulkan, karena provinsi kan jangkauannya juga luas sekali. Yang harus peduli ya kita, makanya kita sesuai dengan kewenangannya setiap saat sudah kita usulkan, termasuk yang kita lakukan selama ini. Kalau kita kemarin saya jalan ke Karangreja, tahu lampu di Belik perbatasan itu padam, tidak menyala. Kita telepon kepada Perkim untuk itu coba dicek apanya yang rusak, kalau perlu emergensi segera ditangani. Yaitu beberapa hari nyala. Itu seperti itu. Ini kewenangan
tapi apalah artinya sebuah kemenangan kalau itu ada di depan mata, maka kita harus peduli. Nah, makanya kita lakukan. Berkaitan dengan hal-hal lain tadi yang disampaikan tentang harus ada komunikasi, itu berarti urusan domain organisasi ya, domain organisasi dari yang tergabung di dalam keorganisasian kewartawanan. Tapi yang jelas kami Pemda menyediakan ruang untuk berkumpulnya teman-teman media, yang itu sudah kita bangunkan di sebelah selatan Radio Suara Widuri. Itu sudah kita bangunkan khusus untuk teman-teman media yang mau beraktivitas di sana. Kan kebetulan kita di Suara Widuri itu kan itu ada tempat dan itu dibangunkan asal ide dasar saya bahwa ini teman-teman wartawan harus ada wadah. Wartawan itu ada wadah, tidak melihat dari mana organisasinya, tapi semua jurnalis itu loh tempatnya di sana. Nah, tinggal komunikasi saja teman-teman, tinggal komunikasi saja. Kalau berkaitan yang ditanyakan tentang pungli, itu sekali lagi itu harus diberikan data yang valid, diberikan data siapa yang pungli, siapa yang melakukan, dan itu harus jelas. Tolong panjenengan sudah menyampaikan ini, saya tunggu di kantor saya, mana datanya, mana orangnya yang mungut, mana yang dipungut, segera sampaikan ke saya di kantor, karena itu kan sudah menyangkut ranah yang sifatnya juga harus ada data. Panjenengan menyampaikan seperti itu, pasti ada data, pasti ada data lah. Panjenengan menyampaikan itu ada data. Sekolahan mana, terus yang melakukan siapa yang menjadi pelakunya, sampaikan kepada saya. Nanti saya perintahkan inspektorat untuk untuk diadakan audit tentang benar nggak yang dikatakan dan datanya ada, segera saja sampaikan ke kami untuk dilakukan audit di sekolahan mana, apakah di SMP, apa di SD, dan satuan pendidikan mana yang tentunya itu untuk bisa dilakukan audit itu. Terima kasih atas informasinya. Dan yang kedua tentang bagaimana yang kemarin Guru Wiyanta Bakti menyampaikan audiensi dengan kami, sudah kita tanggapi bahwa anjuran gubernur, saya malah minta kepada Pak Gub, kemarin saya ketemu, untuk segera diterbitkan regulasi yang jelas. Jadi kita untuk pedoman dalam rangka kita menyusun DPA itu jelas. Kalau sebuah himbauan ini kan tidak ada dasar hukum untuk secara legal formalnya kan harus ada. Jadi kami sudah diskusi dengan beliau, dan nanti dalam waktu tidak terlalu lama mungkin ada regulasi yang untuk mengatur itu. Dan sudah kita upayakan, saya sudah buat tim, yaitu tim tentang bagaimana terdiri dari termasuk WB-nya masukkan dalam tim, termasuk dari dinas pendidikan kita masukkan dalam tim, dan juga dari regulator, kebetulan dari pembuat peraturan daerah termasuk dewan kita ikut libatkan, bagaimana formulasi yang terbaik dan tidak bertentangan dengan undang-undang tentang ini. Karena sejak 1 Januari 2005 pemerintah daerah itu tidak boleh mengangkat tenaga honorer, PP 28 itu ada. Itu sejak 1 Januari 2005 bahwa pemerintah daerah itu tidak mengangkat tenaga honorer. Maka yang ada di sana adalah latihan kerja dan biaya tepat. Nah, kalau harus kita danai dengan anggaran daerah, itu cantolannya ini, condongnya ini lah, saya mana? Condongnya ngambilnya dari mana? Terus ininya apa? DPA-nya seperti apa? Itu sedang kita kaji. Dan kita sudah melakukan studi banding yang sudah melakukan di mana, dasar hukumnya apa, sehingga kita pun melangkah tidak salah. Kadang-kadang benar saja, kalau keliru peruntukannya itu dianggap salah, apalagi salah itu nanti jadi salah juga. Jadi terima kasih masukan-masukannya. Yang pertama tentang bagaimana
bahwa di sekolah-sekolah itu masih ada pungli, itu punglinya jenisnya apa, terus siapa yang menjadi korbannya, terus siapa yang melakukannya, tolong segera sampaikan kepada kami. Nanti besok kita bentuk tim audit dari inspektorat. Nah, saya kira itu saja, Pak. Saya mau menanyakan sedikit tentang BUMDes, Pak. BUMDes desa dan BUMDes bersama. Yang mau saya tanyakan tentang BUMDes, dari masyarakat yang sering saya temui di desa-desa, kebanyakan itu BUMDes hanya jalan di tempat, Pak. Padahal dana untuk BUMDes itu digelontorkan setiap tahun itu lebih dari 50 juta. Namun kegiatan di lapangan itu hanya sebentar, nanti jalan di tempat, bahkan hilang. Yang kedua tentang BUMDes bersama, Pak. Yang sering saya lihat itu di kantornya itu malah gak ada kegiatan, Pak. Hanya kegiatan itu waktu hanya penyaluran BNPT itu aja, Pak. Padahal itu kan dana dari desa-desa kan banyak, Pak. Menyetorkan setiap tahunnya kan ada untuk BUMDes desa, BUMDes kecamatan. Tentang BUMDes, sebagaimana peraturan Bupati tentang pendirian BUMDes, BUMDes itu tujuannya dibentuk untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi di desa. Sebagaimana BUMDes yang ada hari ini, memang kan ini baru lahir ya, baru lahir, dan juga saya tanya dengan teman-teman pengurus BUMDes yang ada di desa-desa saja kan kadang masih kebingungan mau apa kita. Padahal ini harapannya seperti yang terjadi di Ponggok Klaten. Di Ponggok Klaten teman-teman juga sudah kita ajak, khususnya saya ngajak, tapi saya coba tolong lihat sana di BUMDes di studi banding di Ponggok Klaten itu, yang hanya modal kolam, bawahnya dikasih sepeda motor, tapi di sana BUMDesnya sudah bisa menghidupi warganya. Contoh, semua kegiatan ekonomi kebutuhan masyarakat yang ada di desa Ponggok itu disediakan oleh BUMDes, termasuk ada wajib kuliah kepada anak dari warga di sana, minimal diberi santunan per orang 300.000 per bulan. Itu yang terjadi di Ponggok sana. Nah, kita inginnya juga seperti itu. Masing-masing desa itu ada kreativitas, ada inovasi, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tumbuh dan uang itu beredar di situ. Nah, ini yang kadang-kadang mindset kita itu belum berubah menuju ke sana. Makanya kita dorong terus. Makanya jangan pesimis. Kalau dikritisi boleh didorong bagaimana agar BUMDes itu bisa efektif, efisien, dan hasilnya juga sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. BUMADes yang tadi disampaikan oleh jenengan, BUMADes itu adalah gabungan dari BUMDes yang ada. Contohnya seandainya di Kecamatan Taman ini, yang kebetulan ini Kecamatan Tarukan maupun Taman, di Kecamatan Taman sudah ada BUMADes. Itu harapan kami itu bagaimana sih BUMADes itu bisa memberikan warna tersendiri. Apa yang ada di desa-desa di sekecamatan Taman itu, produk unggulannya seperti apa, bisa ditampung di situ, dan pasca jualnya seperti apa. Buka komunikasi dengan pihak luar, kita fasilitasi dalam rangka bagaimana BUMADes itu beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi yang ada di kecamatan itu sendiri. Nah, ini memang sebagaimana tadi panjenengan sampaikan, BUMADes kok kegiatannya hanya dak-dakling lah, bahasa Pemalangnya lah itu, dak-dakling gitu. Kapan beraktivitas, kapan malah akeh nungguin, kan seperti itu. Kantornya tidak kadang-kadang tutup. Nah, makanya saya juga perintahkan kepada teman-teman, tolong BUMADes dibentuk seperti bagaimana perusahaan itu dimanajeri seorang